Suatu ketika di tahun 2006 saya melakukan perjalanan seorang diri ke selatan Spanyol yang kita kenal dengan Andalusia. Saya sempat mengunjungi beberapa kota termasuk Granada dan juga Cordoba. Ketika sampai di Cordoba pada suatu waktu saya menyempatkan diri untuk mengelilingi kota tua yang sangat bersejarah bagi Muslim itu. Jadi pada suatu hari saya mengikuti sebuah rombongan turis. Ada guide tour untuk menelusuri lorong-lorong kota, mencari titik-titik yang paling bersejarah, sampai kemudian tiba di sebuah patung yang saya tidak tahu itu patung siapa. Tapi yang jelas dalam rombongan itu ramai sekali orang, sangat panjang, dan kebetulan saya ada di belakang. Si guide tour yang di depan menjelaskan tentang patung tersebut. Macam-macam, saya tidak dengar dan tidak tahu apa yang dijelaskan. Kemudian saya lihat satu persatu rombongan tour, para turis yang ada di situ menyentuh atau mengusap kaki daripada patung tersebut. Satu persatu lalu menciumnya, meletakkan di hidung. Jadi satu persatu menyentuh kaki lalu menciumnya sampai habis. Nah, ketika saya tiba di situ, saya sempat juga sentuh dan kemudian memberikan hormat kepada patung itu. Kenapa saya lakukan itu? Karena ada memori tentang sejarah Islam dan keulamaan, keilmuan di sana. Apalagi ketika saya lihat patung itu ada sosok yang sangat gagah sedang duduk dengan jubah besarnya yang terlilit sampai ke leher. Dan saya menganggap ini pasti sosok ulama penting pada masa itu. Cuman saya heran juga, kenapa orang-orang yang tidak berjilbab atau bercelana pendek tadi banyak menyentuh kaki dan mengusap ke hidungnya. Apa ini keturunan sang ulama ini yang sudah hijrah kemana-mana atau siapa? Saya penasaran. Lalu saya baca nama sosok dari patung itu. Di situ tertulis Maimonides. Saya coba search lewat internet dan kedapatan ternyata Maimonides ini seorang ilmuwan besar Yahudi pada masa sedang hebat-hebatnya kerajaan dinasti Umayyah di Andalusia. Nama aslinya adalah Moses bin Maimun atau Musa bin Maimun, dikenal dengan Maimonides. Dia adalah seorang teolog Yahudi, kemudian juga seorang filsuf dan juga dokter. Jadi saya jadi heran, kok bisa ada sosok besar Yahudi yang hidup pada tahun 1100-an atau abad ke-12 itu. Jadi penasaran saya. Ternyata si guide tour tadi ada sepanjang perjalanan masih menjelaskan bagaimana kaum Yahudi itu bisa hidup bebas, berekspresi dan beribadah pada masa dinasti Islam berkuasa selama 7 abad di Andalusia. Dan itu mencengangkan bagi sebagian wisatawan yang tidak tahu apa-apa, yang selama ini punya persepsi buruk tentang Islam, dan juga bagi saya sendiri. Dan ternyata rombongan yang sebagian besar itu adalah wisatawan dari Israel, para Yahudi yang memang sengaja datang ke Andalusia untuk menelusuri titik-titik sejarah tentang leluhur mereka. Karena Yahudi itu sendiri ketika mengalami diaspora selama beberapa kali yang dimulai sekitar 350 tahun setelah selesainya kekuasaan Sulaiman alaihissalam, anaknya Daud yang mendirikan bait suci pertama di Yerusalem. Jadi kemudian 350 tahun kemudian terjadi serangan besar dari Nebukadnezar II dari Babilonia atau Irak sekarang, yang menawan mereka, membawa mereka semua ke Babel atau Mesopotamia. Jadi kerajaan Yehuda hancur, mereka mulai mengalami diaspora kemana-mana. Tapi pelan-pelan selama 70 tahun itu ada yang kembali dari Babel ke
ke negeri Kan'an, negeri yang memang Ibrahim pernah menempatkan anaknya Ishak dan 12 keturunannya itu berkembang di sana. Tapi kemudian sempat juga pindah ke Mesir ketika mengalami paceklik. Hidup di Mesir selama 400 tahun. Tapi kemudian karena perubahan iklim politik dan sebagainya, mereka semua dijadikan budak dan kembali lagi ke Kan'an, menyusun kekuatan, membangun strategi politik dan berkuasa kembali di sana. Jadi itu adalah diaspora pertama. Setelah bisa kembali ke Kan'an, mereka bisa membangun kembali kerajaan, dan kemudian terjadi diaspora kembali ketika Romawi masuk ke sana. Terjadi perang antara Yahudi dengan Romawi pada tahun 70 Masehi, itu perang Yahudi Romawi pertama. Tapi tahun 135 juga terjadi perang Yahudi Romawi yang kedua, yang menyebabkan semuanya dihancurkan oleh Romawi. Semua rumah ibadah mereka dijadikan budak, ditawan ataupun juga diusir, sehingga mereka mengalami diaspora. Ini dua diaspora besar bangsa Yahudi yang sudah terjadi sejak era awal. Itulah kenapa maka kemudian Yahudi itu punya identitas geografis masing-masing. Mereka yang berdiaspora di wilayah Semenanjung Arab atau Afrika Utara, Mediterania ataupun Asia Tengah itu dikenal dengan Mizrahi, Yahudi Mizrahi. Itu yang paling awal berpencar. Kemudian ada juga yang bermigrasi sampai ke Eropa Timur atau Eropa Tengah, Polandia dan sebagainya, itu disebut dengan Askenazi. Sementara yang hijrah sampai ke Eropa Barat atau ke pesisir Semenanjung Iberia seperti Spanyol dan Portugis, itu disebut dengan Sephardim. Sephardim inilah yang tinggal di Spanyol, yang mereka ketika Spanyol tahun 1400-an diambil alih oleh Ratu Isabel dan menjatuhkan dinasti yang dikuasai oleh Muslim selama 7 abad. Tidak hanya Muslim, Yahudi pun kemudian diberikan pilihan apakah mau pindah ke Kristen, mau pergi selamanya dari Spanyol, atau dieksekusi mati. Yahudi ini banyak pindah kemudian, tentu tidak pindah ke negara-negara yang dikuasai Kristen karena trauma dengan hal itu. Mereka banyak menetap di negeri-negeri Muslim, termasuk Palestina, Suriah, dan sebagainya, Irak, dan kemudian juga Lebanon, Yaman, Mesir, dan negara-negara Arab lain. Itu wilayah paling aman. Artinya apa? Negara Muslim termasuk daerah paling aman didiami oleh Yahudi dalam waktu yang cukup lama. Hanya di Eropa lah mereka dikejar-kejar, termasuk oleh kekuasaan Kristen yang radikal yang menggulingkan dinasti di Andalusia itu. Dan juga ketika sampai tahun 45 para pemimpin Eropa yang kejam melakukan Holocaust yang luar biasa terhadap kaum Yahudi. Di Eropa lah mereka dikejar-kejar. Bangsa Eropa lah yang membuat mereka menderita. Lalu kenapa kemudian Yahudi ini menjadikan dasar-dasar ini untuk kembali ke Palestina dengan membunuh, merampok tanahnya, mengeksekusi, membombardir anak-anak perempuan secara membabi buta selama 75 tahun sampai sekarang? Itu jadi pertanyaan. Kenapa diusir oleh Eropa lalu membunuh bangsa Arab yang sebenarnya paling ramah menampung mereka selama berabad-abad? Ternyata penyebab ini yang melakukan ini bukanlah Yahudi sebagai agama atau suku bangsa, melainkan ideologi Zionisme kapitalistik yang didukung oleh Inggris yang ingin memulangkan mereka semua dalam usaha untuk membangun ide-ide untuk merebut tanah-tanah, melakukan imperialisme baru di negeri Arab, menjadikan Arab, sumber daya Arab sebagai bagian dari kekuasaan mereka. Maka karena itulah didirikan negara Israel pada tahun 1948. Tujuannya adalah tujuan-tujuan kapitalistik, mengusir, membunuh, melakukan genosida, massacre, untuk mendirikan negara-negara yang memang menjadi proksi dari kepentingan-kepentingan kapitalisme besar, kapitalisme negara-negara besar lewat tangan-tangan Yahudi atau Zionisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.